ada tabrakan di jalan, korban jiwa terjadi. Itu kerumunan orang, lihat ada korban, kerumunan orang pada ngerumunin semuanya. Datang, ada apa nih? Tuh ikut-ikutan mau masuk karena orang pada kerumunan nggak bisa. Dia cari cara gimana nih biar masuk ke dalam. Yang jelas ngikut-ikutan orang nih pengen kerumunan, gimana caranya biar gitu? Buka jalan. Saya ayahnya korban, dibukain jalan, ikut-ikutan lihat. Begitu dibukain jalan masuk, korbannya saya tahu monyet ketabrak. Ya ketabrak monyet. Dia bilang apa? Saya ayahnya korban. Lihat kalau orang cuma ikut-ikutan nggak paham ya begini jadinya.
Saya kasih kacamata. Untuk apa saya kasih kacamata? Supaya ente bisa lihat dengan jelas. Iya kan? Anda udah kasih ente kacamata, ente nggak pakai, kantongin aja. Anda juga lihat, ya Allah, gue udah kasih dia kacamata, dia nggak pakai. Masih tetap maunya ngerabu lagi. Jalan maunya dituntun. Padahal dikasih kacamata, kalau dia pakai tuh kacamata, jelas nggak perlu dituntun sama orang. Sebel gak ente sama orang kayak begini? Ente dikasih kacamata, maka dia nggak dipakai tuh kacamata. Anda tanya, sebel nggak? Sebel kita sama orang begini. Tahu begitu ya, mendingan gue nggak kasih. Kalau bisa gue ambil, gue kasih orang lain yang lebih bisa memanfaatkannya. Nah sekarang Allah kasih ente akal, bakal apa? Bakal ente pakai atau ente simpan dan ente cukup ikut-ikutan sama orang. Allah kasih kita akal untuk kita pakai. Allah kasih kita mata, telinga, lisan, hati, perasaan nih supaya kita pakai, merenung, memikirkan, supaya kita nggak ikut-ikutan. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan lu ikutin yang lo kagak tahu. Lo nggak tahu ilmunya, lu jangan ikutin. Yang bilang bukan Habib Ahmad, siapa? Allah. Tapi cari tahu. Cari tahu kebenarannya. Bahkan bukan saya ngomong nih, Syekh Al-Buthi, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buthi bilang, sekalipun itu adalah Islam, jangan ente ikutin kalau ente nggak paham. Syekh Al-Buthi bilang begitu. Wah, nabur begitu. Sekalipun itu Islam, taruh di Islam, paham betul benarnya ini Islam. Ini ajarannya tuh benar apa kacau? Cari tahu, gunain akal kita, pakai mata kita, telinga kita, lisan kita, diuji. Wah, Habib ngomong gitu nista Islam nih. Enggak, bukan nista Islam. Tapi inilah yang dulu dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah dikasih sama Nabi harta berlipat. Waduh, banyak banget. Ternak sebanyak-banyaknya. Terus Nabi bilang, ya Sofwan, kita nggak mau masuk Islam. Sofwan bilang, ya Rasulullah, kasih aja waktu 2 bulan akan mikir. Nabi nggak bilang, enggak, cepat sekarang juga lo masuk Islam. Enggak. Nabi malah bilang, jangan 2 bulan, 4 bulan yang kasih pada kita. Tapi penuhin betul, pahamin betul. Dia minta 2 bulan, Nabi kasih 4 bulan, lo pahamin betul. Gak berlalu sekian itu dia datang waktu Rasulullah sekarang saya Rasulullah sudah paham. Dikasih kesempatan sama Rasulullah kami uji nih Islam yang aku bawa. Kita tahu betul Islam benar kan? Islam agama benar atau salah? Nah, lantas kenapa kita takut untuk diuji itu Islam? Kenapa kita takut untuk dikaji? Kita tahu betul itu benar. Kita siap mempertanggungjawabkan. Siapa yang mau lihat Islam? Uji, kita tantangin. Allah nanti tanya, lu uji. Itu Al-Quran, lu uji. Jangan lu ikutin begitu aja. Lu uji, ditantangin sama Allah. Sebab Allah tahu inilah kebenaran. Apa yang mau ditakutin? Kita takut kalau kita bikin salah, kalau ada celah, kalau ada kurang. Emang Islam ada kurangnya? Al-Quran ada kurangnya? Enggak. Karena itu silahkan, ayo. Uji itu Al-Quran, jangan kita ikut-ikutan. Kita uji, kita akan dapat terang di mata kita. Oh, ternyata benar. Kita bakal dapetin orang yang mengikuti sesuatu setelah dia uji, dia tahu betul dan dia tahu kebenarannya. Beda sama orang yang ikut-ikutan kekuatan. Ini ikut-ikutan, kena angin dikit ke arah sini, ke bawah, ke arah sana. Tapi yang ikutin sesuatu dia paham, sekalipun itu adalah badai, nggak bakal berhenti. Tetap di kokoh. Dan inilah yang dahulu dilakukan para sahabat Rasulullah. Mereka paham betul apa itu Islam, makanya disiksa, diapain, nggak mempan. Mereka paham, nggak ikut-ikutan. Yang nggak paham tentang Islam, mudah-mudahan la ilaha illallah wa la ilaha illallah.
Itulah yang dinamakan maula nifaq. Ikut ke sini, ikut ke situ, angin kemana memang hembus, jadi ikut terhembus, nggak punya pendirian. Mudzabdzabin katanya Allah tentang orang munafik. Mudzabdzabin baina dzalik la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Karena itu saya himbau kepada hadirin sekalian, uji setiap segala sesuatu yang pengen kita pakai. Ente beli handphone ini nggak main ente beli, kan bikin malu gitu. Beli handphone kita dulu periksa dulu, lihat ada yang rusak kan, diuji dulu kan, periksa dulu, begitu aman kita beli, senang kita. Tapi di dalam urusan agama Islam mentalnya aja dapat broadcast, lima lah, manusia macam apa kita nih? Takutnya dikubur nggak kayak begitu tuh. Hadis Sahih Muslim yang tadi saya bilang, malaikat nanya, kita kenal Tuhan? Enggak, cuma dengar aja. Ada orang-orang yang ikutan dah sama dia. Dipentung sama malaikat yang begitu. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Nggak jadi kita sebagai orang-orang yang ikut-ikutan, tapi kita punya pendirian, insya Allah.